jumpa lagi dengan aku di materi sistem periodik. Nah, jangan bosan-bosan ya ketemu sama aku. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai review sifat periodik. Review artinya kita hanya akan merangkum keseluruhan dari sifat periodik. Jadi bagi kamu yang ingin mempelajari sifat-sifat periodik secara mendalam, kamu bisa lihat di 4 sesi sebelumnya. Jangan cuma lihat deng, belajar juga ya, pahami. Oke, sip. Next. Nah, bagi kamu yang belum kenal aku, nama aku Anastasia Gabriela. Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kita akan memulai sesi kali ini dengan sebuah quotes dengan harapan quotes ini dapat memotivasi kamu untuk tetap fokus dalam sesi kali ini. Quotes kali ini dari Brandon Burchard. Menurut beliau, the top experts in the world are ardent students. The day you stop learning, you are definitely not an expert. Artinya, ahli-ahli ternama di dunia adalah siswa yang bersemangat. Hari di mana kamu berhenti belajar, kamu benar-benar bukanlah seorang ahli. Jadi, janganlah berhenti belajar dan jadilah ahli dan bahkan ahli ternama atau terkenal di dunia ini. Next. Jadi kita akan belajar mengenai sifat-sifat periodik. Sifat periodik berkaitan dengan tabel periodik. Jadi, sifat-sifat periodik adalah sifat-sifat unsur pada tabel periodik yang memiliki tren atau kecenderungan dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Kali ini kita akan merangkum keseluruhan sifat periodik yang berjumlah 7 ini. Next. Jadi sifat-sifat periodik yang berkurang dari kiri ke kanan dalam satu periode dan bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan adalah jari-jari atom, sifat logam, kereaktifan untuk logam. Kemudian yang bertambah dari kiri ke kanan dalam satu periode dan berkurang dari atas ke bawah dalam satu golongan adalah energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat non-logam, dan kereaktifan untuk unsur non-logam. Nah, di sini kita juga akan membahas keterkaitannya satu sama lain. Yang pertama adalah keterkaitan antara jari-jari atom dan energi ionisasi. Dikatakan bahwa energi ionisasi berkaitan dengan gaya tarik-menarik pada suatu atom. Nah, berarti semakin besar gaya tarik-menarik, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Sehingga semakin besar pula energi ionisasinya. Nah, jari-jari atom. Semakin besar gaya tarik-menarik, maka semakin kecil jari-jari atom tersebut. Dengan demikian, jari-jari atom dan energi ionisasi berbanding terbalik. Kemudian, energi ionisasi dan afinitas elektron. Sekilas terlihat sangat berbeda. Tapi mengapa dia berbanding lurus? Ayo kita cari tahu. Jadi energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Sedangkan afinitas elektron adalah energi yang menyertai dalam penarikan satu elektron. Jadi sudah jelas dia berbanding lurus karena yang satu adalah energi yang diperlukan, sedangkan yang satunya adalah energi yang menyertai.
di mana afinitas elektron ini semakin besar nilainya, maka semakin besar pula energi yang dilepaskan dalam penarikan satu elektron tersebut. Seperti itu. Next, keelektronegatifan dan afinitas elektron tentu saja berbanding lurus karena merupakan hal yang sama berkaitan dengan penarikan satu elektron. Namun, keelektronegatifan berbeda dengan afinitas elektron, karena keelektronegatifan berkaitan dengan penarikan satu elektron ke bagiannya dalam suatu ikatan kimia, seperti itu. Nah, sifat logam dan non-logam tentu saja berbanding terbalik. Kemudian kereaktifan juga untuk unsur logam dan non-logam juga berbanding terbalik. Nah, kereaktifan untuk unsur logam berkaitan dengan energi ionisasi, sama halnya dengan sifat logam dan energi ionisasi. Mengapa sifat logam dan kereaktifan berbanding terbalik dengan energi ionisasi? Karena semakin besar energi ionisasi, maka semakin sulit untuk melepas elektron. Nah, semakin sulit untuk melepas elektron tersebut, artinya semakin berkurang pula sifat logam dan kereaktifannya. Makanya dia berbanding terbalik. Nah, kereaktifan, dia semakin tidak reaktif jika sulit menarik elektron. Untuk logam dan untuk non-logam, dia semakin reaktif jika semakin mudah untuk menarik elektron. Jadi, dia berbanding lurus dengan keelektronegatifan dan juga afinitas elektron. Demikian penjelasannya. Next. Wah, udah kelar nih. Cepat juga ya. Jadi, sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah belajar bersama kami, Unacademy Indonesia. Selamat belajar dan semoga sukses ke depannya.